Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita masih di pertemuan pertama di mata kuliah Bahasa Inggris dan kita akan membahas tentang tool ICT khususnya pada listening test. Tapi sebelum kita jauh membahas tentang apa sih itu listening test, ada baiknya kita mengenal lebih dalam tentang apa sih itu tool ICT. Nah, Triple ITP itu salah satu di antara sertifikasi bahasa. Kayak sertifikat yang menjamin bahwa kamu itu memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang memadai gitu. Nanti tergantung pada skor di sertifikat yang kalian dapatkan. Seperti apa sertifikat Triple ITP? Jelas itu penting sekali. Pertama itu untuk karir kalian gitu. Jadi nanti ada beberapa lembaga pemerintahan, entah itu BUMN ataupun justru perusahaan swasta yang mensyaratkan adanya Triple ITP untuk agar kalian bisa diterima di tempat tersebut gitu. Tidak cuma itu, Triple ITP, Triple ITP, sertifikat dari Triple ITP itu sekarang sudah banyak digunakan sebagai persyaratan untuk lanjut S2 ataupun S3. Bahkan tidak sedikit dari kampus-kampus di Indonesia yang mensyaratkan adanya Triple ITP atau sertifikat Triple ITP dengan skor minimal 500 sebagai persyaratan untuk lulus S1. Jadi ini menggambarkan bahwa kemampuan berbahasa Inggris itu dengan dibuktikan dengan sertifikat berprestasi dengan skor kita 455 itu sangat dibutuhkan seperti itu. Ini sebenarnya bukan sebuah tuntutan tuntutan yang tanpa alasan. Ini semua untuk uh, bagusnya perjalanan karir kalian setelah lulus dari kampus gitu. Karena dengan adanya sertifikat Triple ITP dengan skor yang cukup memadai, itu juga memberikan kesan atau bisa memberikan kepastian bahwa kalian memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai. Artinya bahkan bisa sampai bersaing di dunia internasional seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas lebih spesifik tentang apa sih itu triple ITP. Nah, di triple ITP itu nanti kalau kalian daftar tesnya, kurang lebih harganya itu 450 sampai 500 ribu satu kali tes. Dan skopnya, nilai yang akan kalian dapatkan setelah melaksanakan tes itu sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau memang banyak menjawab soal dengan benar, maka nilainya akan bagus. Tapi kalau banyak jawab salah, maka nilainya akan jelek. Jadi uang 450 ribu atau 500 ribu itu tidak menjamin kalian akan mendapatkan nilai yang tinggi. Itu tergantung bagaimana kalian berperforma ketika menjawab tes kayak gitu. Nah, tesnya itu terdapat tiga skill setidaknya yang harus kalian kuasai. Pertama itu listening, yang mana akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Terus setelah listening, kita masuk ke reading. Nah, setelah reading, baru terakhir masuk ke structure and written expression dulu setelah listening. Jadi kalian akan diminta untuk menjawab soal berkaitan dengan grammar kayak itu. Nah, setelah itu baru di part terakhir itu adalah reading, kemampuan membaca. Nah, pada kesempatan ini, khususnya sebelum UTS, kita akan fokus pembahasannya ke listening sectionnya. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi listening section di Triple ITP sehingga kita bisa maksimalkan kemampuan kita untuk mendapatkan skor yang kita inginkan, kayak gitu ya. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini, uh, setidaknya ada 4 tujuan pembelajaran, yaitu pertama mengetahui format triple ITP listening, memahami jenis soal yang sering muncul, terus mempelajari strategi menjawab dengan tepat, terus terakhir meningkatkan keterampilan listening akademik itu. Apa yang membedakan listening akademik dan listening akademik atau visual gitu ya? Jelas berbeda seperti bahasa yang digunakan, kata-kata yang digunakan, terus setting tempatnya itu akan berbeda. Oke, Oke, kita lanjut struktur listening to ITP. Jadi kurang lebih total waktu yang dibutuhkan ketika kalian ambil tes TOEFL ITP di bagian listening saja itu kurang lebih 30 menit. Kenapa nggak bisa pas 30 menit? Karena durasi waktu dari listening itu tergantung pada durasi audionya. Kalau audionya ternyata total 29 menit, maka berakhir di waktu 29 menit gitu. Dan itu cukup beragam. Kadang sampai 28 menit, kadang 32 menit, dan semacamnya. Tergantung nanti pada
length of the audio, container. And the total question that we have to face in people IPT listening is about 50% dengan rincian sebagai berikut dibagi menjadi tiga bagian. Part A, short conversation. Jadi di bagian ini kalian akan mendengarkan orang berbicara, biasanya satu memberi pertanyaan, yang kedua merespon, kayak gitu. Nah, di setiap percakapan ini akan ada satu soal. Kita akan bahas lebih lanjut tentang ini nanti ya. Jadi intinya di part A itu kalian akan dihadapkan dengan soal short conversation, percakapan antara dua orang. Tapi percakapannya pendek. Terus di part B kita masuk ke longer conversation. Bedanya dengan part A itu, di part A itu setiap orang, dua orang yang melakukan percakapan ini hanya mengeluarkan kalimat satu kali gitu. Jadi satu kalimat orang A, satu kalimat lagi orang B gitu. Nah, kalau part B ini longer conversation, dua orang melakukan percakapan itu uh, bisa mengeluarkan kalimat lebih dari satu, lebih dari dua. Jadi kayak berbicara, itu mereka itu bercakap-cakap. Terus yang terakhir part C ini short talks. Nah, ini istilahnya sudah berbeda dari tidak ada istilah conversation lagi, karena yang kalian hadapi di part C itu kayak orang berceramah, entah itu berceramah tentang kepentingan akademis, entah itu tour guide dan semacamnya itu, tapi intinya sudah bentuknya bukan bentuk conversation lagi. Jadi yang paling banyak itu di short conversation-nya sekitar 30 soal, sedangkan long conversation-nya itu 8 soal dan short talks-nya itu 12 soal. Jadi total kira-kira ada 50 soal. Oke, Oke, tanpa untuk lebih menghemat waktu, kita masuk ke short conversation. Seperti apa sih soal short conversation itu, detailnya seperti apa, terus bagaimana kita harus mendekati soal-soal di short conversation ini. Ya. Nah, di part A short conversation ini kita akan mendengarkan percakapan singkat dari dua orang seperti yang saya sampaikan tadi. Biasanya satu orang itu hanya mendapatkan kesempatan satu kalimat. Gitu. Nah, dalam setiap percakapan kalian hanya mendapatkan satu pertanyaan untuk setiap percakapan. Oke? Nah, hal yang harus kita perhatikan ketika kita menghadapi short conversation ini, walaupun cuma dua orang dan setiap orang hanya diberikan satu kesempatan untuk berbicara, tapi ada hal-hal yang harus kita fokus perhatian kita, yaitu tentang memahami idiom, terus detail, sama maksud pembicara. Idiom itu adalah frase dalam bahasa Inggris, kumpulan kata atau satu kata dalam bahasa Inggris yang kita tidak bisa maknai kata per kata. Oke, misal I'm over the horizon gitu. Itu biasanya untuk menggambarkan bahwa saya sangat senang gitu ya. Atau I'm feeling blue gitu. Nah, ketika kita bilang I'm feeling blue, kalau kita terjemah kata per kata, itu kan terjemahnya saya merasa biru. Padahal yang dimaksud dari kalimat itu adalah saya sedang merasa tidak enak badan. Gitu. Terus detail itu biasanya seperti pertanyaannya itu seperti di mana percakapan itu terjadi, gitu, atau apa kira-kira profesi dari speaker A atau speaker B, kayak gitu ya. Terus maksud pembicara dan semacamnya. Nah, tips yang paling umum untuk menghadapi short conversation ini adalah pertama, fokus ke kalimat kedua. Karena biasanya keseringan tumpuan jawaban dari soal itu ada di kalimat kedua atau ada di pembicaraan kedua. Oke, jadi kalian tidak perlu sepenuhnya memahami semua kalimat yang mereka utarakan. Jadi ketika maksudnya hanya menemukan jawaban, cukup fokuskan diri kalian ke kalimat kedua, pembicaraan kedua. Tapi bukan berarti kalian harus fully ignore the first speaker. No, you still have to pay attention to the first speaker, but the second speaker has to be your main concern. Okay? Nah, terus selanjutnya setelah kita fokus pada pembicara kedua atau kalimat kedua, selanjutnya waspadai jawaban tidak langsung. Nah, jawaban tidak langsung itu bisa maksudnya adalah jawaban yang diparafrase. Gitu. Misal orang yang pertama nanya, why did you go to school yesterday? Terus yang B jawab, I was not feeling really well. Gitu. Nah, terus pertanyaan yang bilang, why didn't the man come to school? Nah, pilihannya salah satunya itu uh, his poor health condition prevented him from going to school. Gitu.
Maka jawaban itu, walaupun itu kalimatnya terdengar sangat jauh dengan apa yang dikatakan oleh si pembicara kedua, maka itu jawaban yang benar. Karena yang si cowok bilang, saya kemarin sakit, keadaan kesehatannya yang lagi terganti ya untuk datang ke sekolah. Artinya sama dengan mengatakan bahwa dia sakit gitu. Jadi kalian akan menemukan banyak contoh soal yang mana jawabannya itu diparafrase atau kalimatnya dirubah tapi idenya sama. Oke? Itu tentang part short conversation. Selanjutnya kita masuk ke part B. Nah, di part B ini, longer conversation. Ada dua orang yang melakukan percakapan, tapi setiap orangnya itu memiliki kesempatan berbicara lebih dari satu kali gitu. Mereka mau mengeluarkan kalimat lebih dari satu kalimat. Yang A mengeluarkan pernyataan, yang B menanggapi, ditanggapi lagi oleh yang A, ditanggapi lagi oleh yang B, dan seterusnya. Karena ini memang percakapannya panjang, otomatis pertanyaan yang mengikuti percakapan ini tidak cuma satu, tidak seperti part A. Di sini pertanyaan di dalam conversation untuk setiap percakapan itu antara 3 sampai 4 pertanyaan. Oke? Dan topik umumnya itu biasanya aktivitas kampus, perkuliahan, atau mungkin chatting di sebuah kafe, dan semacamnya ya. Nah, bagaimana kita mendekati soal di longer conversation? Tidak seperti hanya short conversation di part A, di mana percakapannya sangat singkat dan mudah diingat. Di part B, mungkin kalian itu harus menyediakan catatan. Oke, tapi ini tergantung ya. Ada beberapa instansi itu yang tidak mengizinkan kalian untuk mencatat. Jadi tumpuannya itu adalah ingatan kalian yang kuat. Ada beberapa hal yang harus kalian ingat seperti siapa yang melakukan percakapan, kira-kira di mana, terus apa saja kejadian dalam percakapan itu, detailnya apa saja. Kayak gitu itu harus diingat, karena nanti itu akan datang di pertanyaan. Oke? Nah, salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah sambil lalu kalian itu mendengarkan audio, kalian juga bisa mereview soalnya. Cuman ini adalah skill yang cukup menantang karena kalian diharuskan untuk bisa multitasking. Bayangkan satu sisi kalian berusaha untuk memahami soal, tapi satu sisi di saat bersamaan kalian dituntut untuk memahami audio, kayak gitu. Jadi tanpa latihan atau kebiasaan ini akan sangat menantang. Oke? Jadi yang paling mudah itu kalian bisa untuk tahap awal kalian bisa fokus saja mendengarkan audio, terus ingat detail-detail yang mereka ungkapkan. Nah, agar kalian itu bisa lebih mudah mengingat detail, kita masuk ke tips kedua, yaitu dengarkan intonasi dan urutan logis. Ini urutan logis. Artinya ketika mereka itu melakukan percakapan, kita bisa membuat cerita kita sendiri berdasarkan percakapan mereka, tapi cerita kita itu runtut seperti kejadian di percakapan. Kalau kita hanya mengingat detail, itu kan menghafal, maka itu akan sangat sulit untuk kita ingat. Tapi kalau kita bisa membuat storyline sendiri sesuai dengan percakapan dan itu runtut, itu lebih mudah diingat. Okay? Misal kalau kita contoh ya, kalau kita mengingat di rumah itu di dapur ada piring, terus di kamar mandi ada sabun, ada sikat gigi, ada odol, gitu. Itu akan agak sulit untuk diingat. Tapi kalau kita buat cerita, itu akan lebih mudah. Misal, aku kalau lapar pergi ke dapur, terus aku biasanya ngambil piring buat makan. Nah, setelah makan, biasanya aku langsung pergi ke kamar mandi untuk sikat gigi. Pertama, untuk sikat gigi aku ambil odol, terus ambil sikat gigi. Setelah itu, baru aku kumur-kumur gitu. Jadi dengan mengintegrasikan detail terhadap cerita itu lebih mudah untuk diingat gitu. Karena kita memiliki koneksi antara detail satu dengan detail yang lain sampai oke. Jadi itu untuk long conversation. Nah, kita masuk ke part C yang mana itu adalah short talks. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, talk itu sudah jauh berbeda dengan conversation. Kalau conversation terjadi di antara dua orang, kalau talk ini yang menyampaikan hanya satu orang. Oke, entah itu berceramah tentang akademis, berceramah tentang keilmuan tertentu, misalnya astronomi, biologi, dan semacamnya, atau berceramah tentang sejarah. Jadi, intinya ini dilakukan hanya oleh satu orang, bukan percakapan. Oke, yang seperti di poin pertama ini namanya monolog, ceramah, pengumuman, atau penjelasan. Terus di setiap monolog ini kita akan dihadapkan dengan 3 sampai 5 pertanyaan. Oke. Nah, pertanyaan itu beragam seperti topik utama atau
ide pokok dari talk itu apa, gitu. Terus bisa juga tentang detailnya, waktunya itu kapan terjadi, terus uh, yang mereka sebutkan di pembicaraan itu apa saja, kayak gitu ya. Jadi selain kita fokus pada topik utama ataupun poin pendukung, identifikasi struktur pembicaraan. Misal di interaction itu di awal-awal mereka ngomong itu ngomongan apa gitu. Terus isi dari pembicaraan itu di bagian tengah itu intinya apa. Terus di bagian penutup itu apa gitu. Kenapa ini harus diidentifikasi tentang awal, isi, sama akhir? Karena memang ada pertanyaan yang fokus pada bagian awal. Misal pas perkenalan diri si profesornya itu tuh yang berbicara memperkenalkan diri. Biasanya itu nanti ada pertanyaan tentang uh, apa mata kuliah yang sedang diajarkan. Nah itu otomatis ada di awal-awal di sini gitu. Sedangkan isi itu fokus pada body dari ceramahnya. Misal apa yang dimaksud, kapan kapan pertama kali didirikan underground railway station? Kapan pertama kali didirikan kereta bawah tanah? Nah, informasi itu kita akan dapatkan diisi, gitu ya, diisi dari sebuah ceramah atau pengumuman di audio tersebut. Nah, kalau bagian akhir biasanya itu bertanya tentang Hmm, apa yang ditugaskan oleh guru terhadap siswanya. Nah, biasanya itu di akhir recording, si guru atau yang menjelaskan itu memberikan aktivitas tambahan untuk mahasiswanya atau siswanya. Jadi itu nanti ditanyain juga siswanya. Makanya kita harus mengingat apa sih isi dari akhir-akhir ceramah tersebut, kan gitu. Itu untuk short talk. Ini cuma konsep dulu ya. Kalian pahami dulu konsepnya. Nanti ketika kita praktek, insya Allah kalian bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang kita sampaikan sekarang. Oke? Nah, kita masuk ke strategi umum yang kita bisa gunakan ketika menghadapi listening activity people. Pertama, dengarkan tanpa mengandalkan visual. Artinya, kita itu harus fokus pada kemampuan mendengarkan saja. Kita tidak perlu untuk memperhatikan gambar-gambar yang ada di soal, tidak itu ada. Begitu. Terus jangan tunggu sampai mengerti semuanya. Tidak paham satu dua kata dalam di sini, it's completely alright. Okay? Because you don't have to understand each detail of word just to understand the idea of the reasoning. Okay? Jadi kayak intinya jangan shock lah ketika kalian ternyata dihadapkan dengan satu istilah yang kalian nggak familiar. Misal mereka membicarakan tentang makanan, terus mereka menyebutkan istilah psychostatus gitu. Kalau kalian gugup, kalian akan berusaha mendefinisikan psychostatus, padahal itu adalah cuma detail nama yang memang nggak bisa didefinisikan gitu. Dan itu sangat memakan waktu jika berusaha mendefinisikan psikostatus ketika kita ada di tes listening, gitu. Karena itu adalah nama sebuah makanan yang asal makanan itu dari Meksiko. Okay? Jadi memang not being able to understand one of the words is completely tolerated, meaning that you can still find the answers accurately even though you have to miss one or two words. Okay? Good. Terus selanjutnya fokus pada ide pokok, terus kata keyword penting. Nah yang terakhir ini yang paling penting, pilih jawaban terbaik bukan sekedar benar. Oke? Okay? Karena memang di TOEFL IPT, karena jawabannya itu dalam bentuk multiple choice semua, itu di antara pilihan A, B, C, D itu ada jawaban-jawaban yang mendekati benar, mendekati baik, mendekati benar. Tapi itu bukan jawaban terbaik, karena memang jawaban itu diparafrase sedemikian rupa yang membuat kalian berpikir bahwa antara A, B, C, D itu hampir benar semua, gitu. Walaupun sebenarnya cuma ada satu pilihan yang terbaik. Oke, seperti apa contohnya? Kita akan coba bahas nanti ya. Ini tentang konsepnya dulu. Kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal bentar. Video saya menghalangi teks. Oke, good. Ini kita contoh soal part 1, di mana ada short conversation antara men sama woman. Jadi kalau itu kalian misal dengar, did you see the movie last night? Terus si cewek bilang, I was too tired, so I went straight to the bed. I was too tired, so I went straight to bed. Nah, pertanyaannya, what does the woman mean? Apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, ini kan tadi di tips sama tulisnya, tips and trace-nya short conversation, kita fokus pada pembicaraan kedua. Betul kan? Kita yang bertanya, what does the woman mean? Yang berarti kita
timbul jawaban itu ada di kalimat kedua, kalau bicara kedua, si cewek. Nah, kalau kita lihat-lihat lagi, kalian tidak akan menemukan jawaban yang kalimatnya itu sama persis dengan apa yang dikatakan si cewek. Itu yang dimaksud dengan parafrase. Jangan hanya fokus pada visual kalimat, tapi kita harus bisa memahami ide. Ide dari apa yang dikatakan si cewek. Nah, di sini si cewek bilang, aku capek, jadi aku langsung ke tempat tidur. Gitu. Intinya ide kalimatnya kayak gitu. Nggak boleh kita fokus pada struktur kalimatnya. Nah, ketika kita sudah paham ide dari kalimat si cewek ini, baru kita mencoba membuat kalimat sendiri yang idenya itu sama. Misal, dia tuh terlalu lelah, si cewek katanya lelah, jadi dia tuh langsung tidur. Nah, itu kan kalimatnya nggak sama dengan yang sebelumnya, tapi intinya sama. Nah, kita sekarang tentunya mencari jawaban yang walaupun isi katanya tidak sama, tapi idenya sama. Oke? Kita lihat yang A. She enjoyed the movie. Enggak, dia enggak ada di sini bilang kalau dia menikmati movie-nya. Yang C, she watched the movie in bed. Enggak ada keterangan begitu. Yang D, she was too tired to sleep. Apalagi yang C, dia sangat capek untuk tidur. Jadi mau tidur pun capek ya gitu. Kan nggak masuk akal. Nah, jadi kesimpulan itu yang B. She didn't watch the movie. Dia tidak menonton movie-nya gitu. Nah, ini kenapa walaupun kita harus fokus ke kalimat kedua, kita tidak boleh sepenuhnya itu ignore atau tidak mempedulikan kalimat pertama. Karena referensinya juga sebagian kecil detail ada di kalimat pertama. Did you see the movie last night? Pertanyaan itu kamu lihat filmnya enggak sih tadi malam? Karena kecil balat jawabnya capek langsung ke tempat tidur, maka kita bisa berasumsi bahwa dia tidak melihat movie-nya kayak itu karena langsung ke tempat tidur. Oke? Dan di sini nggak ada keterangan bahwa dia memutuskan untuk melihat filmnya atau menonton movie-nya. Oke? Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Gadget. Kegiatan di rumah. Ingat, kegiatan di rumah itu tidak cukup. Kalian juga harus menolong diri kalian sendiri untuk meningkatkan kehidupan di rumah. Oke, jadi bagaimana bisa dengan mendengarkan audio native speakers of English, ya, bukan native Indonesian ya, harus oleh yang disampaikan oleh native English. Kenapa harus native English? Karena itu tentang kemurnian pengucapan bahasa Inggris. Bisa kalian akses dari podcast atau BBC Learning English. Dengan adanya teknologi atau website seperti YouTube, kalian itu sudah tidak ada boundaries untuk melatih listening. Tinggal tentang kalian mau atau tidak saja. Terus selanjutnya latihan soal betul LTP, terus membaca transkrip setelah dengar, dan terakhir membaca transkrip dengan diri sambil lalu mendengarkan. Nah, dua poin terakhir ini juga sangat signifikan dalam membantu kalian untuk melatih kemampuan listening. Kalau kalian bosan mendengarkan audionya dan membaca transkrip, kalian bisa langsung lihat movie dalam bahasa Inggris pakai subtitle bahasa Inggris. Jadi ketika karakter di movie itu mengatakan sesuatu sesuai subtitle bahasa Inggrisnya, kalian coba ikuti apa yang kalian dengar gitu dengan sambil lalu membaca subtitle ini. Nah, dengan pendekatan itu, tidak hanya kalian bisa tahu tentang pronunciation yang akurat, tapi juga bisa tahu spellingnya, gitu kan? Juga bisa mengingat spelling lebih signifikan. Artinya, tidak hanya satu skill yang bisa kalian kembangkan, tapi multiple skill. Oke? Jadi, saran saya, kalau memang mendengarkan audio sambil membaca transkrip agak membosankan, silahkan nonton film berbahasa Inggris, yang native English, begitu. Terus sisipkan subtitle bahasa Inggrisnya sambil lalu mendengarkan apa yang mereka katakan sambil lalu itu membaca subtitle bahasa Inggrisnya. Oke, sempatkan 30 menit sampai 1 jam satu hari, kalian akan melihat perubahan yang sangat signifikan setelah 1 atau 2 bulan. Oke, at least you have to go through the process. Nothing is instant in one. Nah, kesalahan umum yang harus kalian waspadai ketika menghadapi TOEFL ITP di bagian listening section adalah tidak fokus sejak awal audio. Ada nih kadang beberapa kata karena di audio awal itu kurang introduction, kalau memberikan instruction, kalian malah nggak fokus kayak gitu. Dan akhirnya malah terlewat sampai si recording itu membacakan soal, dikiranya masih introduction, padahal sudah mulai ke soal. Terus yang kedua mencoba menghafal bukan memahami. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kalau kalian ingin bisa mengingat detail lebih baik, jangan
melihat detail itu, memahami detail itu dengan isolated format. Artinya kalian menghafal detail itu satu persatu. Tapi upayakan kalian bisa memahami apa yang mereka sampaikan berdasarkan bentuk ceritanya. Di mana di cerita itu disisipkan detail-detail penting yang mungkin akan menjadi sumber jawaban ketika nanti menjawab soal. Oke? Terus panik kalau tidak terlalu berdekatan, ya seperti tadi, seperti saya sampaikan ketika memberikan contoh psikostatos. Oke? Terus yang terakhir sudah latihan rutin. Nah, skill bahasa itu teman-teman, skill bahasa, entah itu bahasa asing atau bahasa kita sendiri, kuncinya satu, latihan. Tidak cuma bahasa sih, semua keilmuan itu butuh latihan. Kalau kalian tidak terbiasa atau expose dengan bahasa Inggris, sepaham apapun kalian dengan konsep yang kita paparkan hari ini, tapi kalian nggak ada latihan sekali, itu akan percuma. Semuanya akan tinggal pada teori saja. Oke? Gimana kita mendapatkan latihan di sini? Wah, itu banyak sekali di YouTube, di Instagram, itu di praktis. Itu sudah sama audionya, sama jawabannya. Ya jelas di kelas nanti kita akan mendapatkan latihan audio juga kan. Cuman sekali lagi, produk prinsip mengenai kelas itu tidak akan menolong. Kalian harus juga apart from listening, which will help you to develop your listening skill, you have to independently help yourself to develop your skill too, right? Because the only one who can change yourself is yourself, not me or not someone else around you. Okay? So that's for today's meeting. Thank you for your attention. Do you have any questions? If you have any questions, just put your questions in the comments below and we will try to respond. Thank you and see you around. See you. Assalamualaikum.